Stasiun Karangsari adalah salah satu stasiun kereta api yang terletak di wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Meskipun tidak terlalu terkenal dibandingkan stasiun-stasiun besar lainnya, stasiun ini memiliki sejarah yang erat dengan perkembangan jalur kereta api di Indonesia, khususnya pada masa kolonial Belanda. Sejarah Stasiun Karangsari. Pertama, pembangunan pada masa kolonial. Stasiun Karangsari dibangun pada masa penjajahan Belanda, sekitar akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Seperti banyak stasiun lainnya di Jawa, pembangunan stasiun ini terkait erat dengan perluasan jalur kereta api yang menghubungkan berbagai wilayah untuk mendukung pengangkutan komoditas seperti gula, tembakau, dan hasil bumi lainnya yang sangat penting bagi ekonomi kolonial. Kedua, peran dalam sistem transportasi kolonial. Selama masa penjajahan, stasiun-stasiun kecil seperti Karangsari berfungsi sebagai pemberhentian untuk kereta api yang mengangkut hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan atau kota besar. Stasiun ini menjadi titik penting bagi logistik dan transportasi barang dari daerah sekitarnya, termasuk untuk keperluan ekspor komoditas kolonial. Ketiga, jalur kereta dan pembangunan infrastruktur. Stasiun ini menjadi bagian dari jalur kereta api yang menghubungkan beberapa kota besar di Jawa Tengah. Meskipun jalur kereta api utama lebih terfokus pada kota besar seperti Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta, stasiun-stasiun kecil tetap memainkan peran penting dalam menghubungkan daerah pedesaan ke jalur utama. Keempat, era pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, stasiun Karangsari masih beroperasi, meskipun popularitasnya menurun seiring perkembangan transportasi darat dan udara. Namun, seperti banyak stasiun kecil lainnya, stasiun Karangsari mengalami penurunan dalam hal perawatan dan fungsi, hingga akhirnya sebagian besar kereta yang melintas di daerah tersebut berhenti atau beralih ke jalur lain. Kelima, keadaan terkini. Saat ini, stasiun Karangsari tergolong terbengkalai. Banyak fasilitasnya yang rusak, dan stasiun ini jarang dilalui oleh kereta. Beberapa bagian bangunan sudah mulai lapuk dan tidak terawat, menjadikannya sebagai salah satu peninggalan bersejarah yang terabaikan. Stasiun ini, meskipun tidak sepopuler stasiun lainnya, tetap menyimpan cerita sejarah panjang mengenai transportasi zaman kolonial yang menghubungkan berbagai daerah dan memainkan peran penting dalam perekonomian kolonial Belanda di Indonesia. Stasiun Karangsari yang terlupakan. Pagi yang mendung. Angin pagi di Kebumen terasa lebih dingin dari biasanya. Awan tebal menggantung di langit, seolah menunggu hujan turun kapan saja. Di antara deretan pohon besar yang mengelilingi stasiun Karangsari, suara angin bersiul di celah-celah bangunan yang sudah rapuh. Stasiun ini, yang dulunya sibuk dengan kereta yang mengangkut hasil bumi, kini hanya tinggal kenangan. Bangunannya tampak terabaikan, dindingnya sudah retak-retak, dan atapnya sebagian besar sudah bocor, membiarkan air hujan masuk setiap kali turun. Di tengah ketenangan itu, seorang pria muda bernama Ari berdiri di dekat rel yang hampir tertutup oleh rumput liar. Ari baru saja pindah ke Kebumen untuk bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor pemerintah. Penasaran dengan sejarah stasiun tua ini, ia memutuskan untuk menjelajahinya, meskipun teman-temannya sering memperingatkannya untuk tidak mendekat. Mereka bilang stasiun itu berhantu, tapi Ari tidak terlalu mempercayainya. Baginya, itu hanya cerita orang-orang yang suka membicarakan hal-hal aneh. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Ari. Meskipun tidak ada kereta yang melintas lagi, rel-rel di stasiun ini tetap terlihat terawat dengan baik. Tampaknya ada seseorang yang rutin merawatnya, meskipun tak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar stasiun. Keanehan pertama, Ari memasuki stasiun, menatap gedung yang sudah tampak seperti bangunan tua yang hampir hancur. Tiba-tiba, dari dalam, terdengar suara langkah kaki. Suara itu datang dari dalam bangunan utama, seperti seseorang sedang berjalan di atas lantai kayu yang sudah lapuk. Ari berhenti, telinganya menangkap detak langkah yang semakin jelas. Ia menoleh, mencari sumber suara, tetapi tidak ada seorang pun di dalam ruangan itu. Ia mencoba menenangkan dirinya, menyangka itu hanya suara angin atau mungkin hewan yang berkeliaran, tapi ada sesuatu yang terasa aneh di sini, suasana yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang mengamati. Tanpa berpikir panjang, Ari melangkah maju, melewati pintu yang sudah berkarat. Di dalam, ia melihat ruang kosong yang penuh debu.
Satu-satunya benda yang masih terlihat jelas adalah meja kayu tua yang terletak di tengah ruangan. Di atas meja itu terdapat beberapa surat-surat lama yang terkubur di bawah tumpukan debu. Ari mengangkat salah satu surat tersebut dan membuka lipatannya. Tulisannya sudah pudar, tapi masih bisa terbaca beberapa kata. Jangan datang malam hari. Ari mengerutkan kening, merasa gelisah. Surat itu tampaknya berasal dari masa lalu, mungkin pada zaman penjajahan Belanda. Namun, ia tidak tahu apa yang dimaksud dengan peringatan itu. Malam yang menegangkan. Malam itu, setelah seharian bekerja, Ari kembali ke stasiun. Entah mengapa, hatinya terasa berat. Ada dorongan yang aneh untuk kembali ke sana. Mungkin untuk mencari tahu lebih banyak tentang tempat ini. Sesampainya di sana, suasana sangat berbeda. Stasiun yang sepi di siang hari kini terasa mencekam. Angin berhembus kencang, dan cahaya bulan yang remang-remang hanya menerangi sebagian kecil dari rel-rel yang mengarah ke dalam kegelapan. Ari memutuskan untuk berjalan menuju bagian belakang stasiun. Di sana, ia melihat cahaya samar yang bergerak seperti lampu senter. Ia melangkah lebih dekat, penasaran dengan siapa yang berada di sana. Namun, semakin ia mendekat, cahaya itu semakin redup dan akhirnya menghilang begitu saja. Tiba-tiba, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Ari menoleh, dan di ujung lorong yang gelap itu, terlihat sosok tinggi yang mengenakan pakaian kuno, seperti seragam dari zaman kolonial. Sosok itu hanya berdiri diam, menatap Ari dengan tatapan kosong. Tidak ada suara, hanya angin yang terdengar berdesir. Ari merasa tubuhnya kaku. Matanya tak bisa lepas dari sosok itu, yang perlahan mulai mendekat. Ketika sosok itu hampir sampai, ia tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan hanya keheningan dan rasa dingin yang menyelubungi seluruh tubuh Ari. Misteri yang belum terpecahkan. Dengan tubuh gemetar, Ari berlari keluar dari stasiun. Hatinya penuh tanya, apa yang baru saja ia lihat? Apakah itu hanya halusinasi atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik sejarah stasiun Karangsari? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang pasti Ari tidak akan pernah melupakan malam itu. Stasiun Karangsari yang terbengkalai dan terlupakan, menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap, dan entah berapa banyak yang masih tersembunyi di dalamnya. Kegelapan yang membayangi. Keesokan harinya, Ari berusaha untuk mengalihkan pikirannya dari kejadian semalam. Ia merasa lelah dan bingung, berusaha mencari alasan logis untuk apa yang ia alami, tapi ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Sosok yang berdiri di ujung lorong, sosok yang mengenakan pakaian kuno, seakan berasal dari masa lalu yang sangat jauh. Ari berusaha kembali beraktivitas seperti biasa, namun di dalam hatinya, ketakutan itu terus menggantung. Setiap kali ia mendengar suara kereta atau melihat rel kereta di sepanjang jalan, ingatannya kembali ke malam itu, ke sosok yang menghilang dalam kegelapan. Ia tidak bisa melupakan pandangan kosong di mata sosok itu. Kembali ke stasiun. Malam berikutnya, meskipun rasa takut masih membekas, Ari merasa dorongan yang lebih kuat untuk kembali ke stasiun Karangsari. Ia merasa ada yang belum selesai, ada yang perlu ditemukan. Ia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang ada di balik stasiun yang terbengkalai itu, meskipun ia tahu itu berisiko. Ketika ia sampai di stasiun, suasana terasa lebih gelap dari biasanya. Langit malam tanpa bulan menambah ketegangan di udara. Tidak ada suara selain desiran angin yang merobek keheningan, rel-rel kereta yang membentang seolah mengarah ke kegelapan tak terbatas. Ari melangkah maju dengan hati-hati, kali ini membawa senter untuk membantu menerangi jalannya. Setiap langkah yang ia ambil seakan menambah beban di pundaknya, dan ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang mengintai. Saat Ari menyusuri lorong stasiun, tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik, seperti ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, tetapi tak ada seorang pun. Hanya bayangan panjang yang tercipta dari cahaya senter. Kemudian, suara itu kembali lebih dekat dan lebih jelas. Langkah-langkah berat di atas lantai kayu yang sudah lapuk. Ari menegakkan tubuhnya dan berusaha menenangkan diri. Ini hanya pikiranmu, pikirnya. Hanya angin dan suara bangunan tua. Namun, begitu ia melangkah lebih jauh ke dalam, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang.
Di ujung lorong, tepat di samping sebuah pintu yang sudah terbuka setengah, ia melihat bayangan seseorang berdiri, berpunggung kepadanya. Pakaian yang dikenakan orang itu tampak usang, dan postur tubuhnya tegak lurus seperti seorang prajurit. Ari menelan ludahnya, keringat dingin mengucur di dahinya. Perlahan, ia melangkah mendekat. Namun begitu ia hampir mencapai bayangan itu, sosok tersebut berbalik dengan cepat. Dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Mata yang kosong. Ari terpaku. Sosok itu menatapnya dengan mata yang kosong. Tak ada ekspresi, hanya mata yang menyorot dengan dingin. Tanpa sepatah kata pun, sosok itu mulai bergerak, mengarah ke pintu yang terbuka lebar. Ari ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku, seakan terikat oleh pandangan mata yang tajam. Sosok itu berhenti di depan pintu dan, dengan gerakan lambat, melangkah ke dalam kegelapan. Ari yang masih terguncang, akhirnya memberanikan diri untuk bergerak maju. Ia mengintip ke dalam ruangan itu, tapi tak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan yang menyelimuti, seakan ruang itu menelan sosok tersebut. Ari merasa tidak ada pilihan lain selain mengikuti. Rasa penasaran mendorongnya untuk melangkah lebih jauh ke dalam stasiun yang sepi itu. Begitu masuk ke dalam ruangan gelap, ia mendengar suara berdesir di belakangnya, seperti ada sesuatu yang bergerak. Rahasia yang terungkap. Dengan hati-hati, Ari menyentuh dinding di sekitarnya dan menemukan sebuah pintu tersembunyi yang setengah tertutup di sudut ruangan. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu tersebut. Di dalam, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan tumpukan surat-surat lama dan beberapa dokumen usang. Di atas meja, terdapat sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Ari membuka kotak itu dengan rasa penasaran yang semakin kuat. Di dalamnya, terdapat sebuah buku tebal dengan sampul kulit yang sudah usang. Buku itu berisi catatan-catatan yang tampaknya ditulis oleh orang Belanda yang dulu mengelola stasiun ini. Namun, saat Ari membuka halaman-halaman pertama, ia menemukan catatan yang mencatat beberapa kejadian aneh di stasiun ini, kehilangan beberapa pekerja dan suara-suara misterius yang sering terdengar di malam hari. Di akhir buku, ada satu kalimat yang tercetak dengan tebal. Jangan pernah menginjakkan kaki di stasiun ini setelah matahari terbenam. Tangan Ari gemetar saat membaca kalimat itu. Apa yang sebenarnya terjadi di stasiun Karangsari? Mengapa para pekerja zaman dulu memperingatkan orang-orang untuk tidak datang malam hari? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi, lebih cepat dan lebih keras kali ini. Ari menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa, hanya ada kegelapan yang semakin mendekat. Misteri yang terus hidup. Ari menyadari bahwa stasiun ini lebih dari sekadar bangunan tua yang terbengkalai. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang masih hidup di sini. Suara langkah, bayangan yang menghilang, dan pesan-pesan yang tersembunyi dalam buku itu semuanya menunjukkan bahwa stasiun Karangsari menyimpan misteri yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dengan jantung yang berdebar kencang, Ari memutuskan untuk meninggalkan stasiun itu malam itu juga. Namun, sebelum ia bisa melangkah keluar, ia mendengar suara halus di telinganya, seperti bisikan, "Jangan pergi." Ari membeku. Suara itu begitu nyata, begitu dekat. Kehilangan di tengah kegelapan. Hari-hari setelah percakapan dengan Pak Budi, Ari merasa terperangkap dalam dilema yang tidak bisa ia hindari. Stasiun Karangsari, yang semula hanya tampak seperti bangunan tua yang terbengkalai, kini terasa seperti sebuah misteri yang mengikat jiwanya. Kejadian-kejadian yang ia alami, suara-suara aneh, sosok yang menghilang, dan kisah-kisah kelam dari masa lalu yang diungkapkan oleh Pak Budi, semuanya membuatnya merasa bahwa ia tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat itu. Malam ini, Ari kembali ke stasiun Karangsari, membawa sebuah senter dan buku catatan yang berisi informasi yang ia peroleh dari Pak Budi. Ia ingin menyelidiki lebih dalam, mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di stasiun ini. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ada kebenaran yang belum terungkap, dan ia merasa bertanggung jawab untuk mencarikannya. Malam yang tak terduga. Ketika Ari tiba di stasiun, suasana malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang, dan suara gemerisik daun-daun di sekitar stasiun seolah berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Kali ini, ia merasa lebih waspada. Setiap langkah yang ia ambil
Setiap suara yang terdengar membuatnya semakin terhubung dengan rasa takut yang menggantung di udara. Begitu ia memasuki stasiun, kesunyian yang mencekam menyelimuti tempat itu. Seperti biasa, rel-rel kereta yang panjang terhampar di depan matanya, mengarah ke kegelapan yang tak terhingga. Namun, kali ini Ari merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mendengar suara langkah kaki lagi, tetapi kali ini langkah itu datang dari arah yang jauh lebih dalam. Suara itu lebih cepat, lebih berat, seakan dikejar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ari berhenti sejenak, menggenggam senter di tangannya. Ia berpikir sejenak, apa aku benar-benar harus masuk lebih dalam malam ini? Pikirnya, tetapi dorongan untuk mengetahui kebenaran jauh lebih kuat. Menelusuri lorong yang terlupakan, Ari memutuskan untuk mengikuti suara itu, menyusuri lorong yang semakin gelap dan sepi. Setiap langkah yang ia ambil terdengar seperti ledakan di kesunyian, mengingatkannya bahwa ia sendirian di tempat yang tidak pernah benar-benar hidup lagi. Langkah-langkahnya semakin berat seiring ia semakin jauh masuk ke dalam, semakin dalam, semakin dekat dengan suara itu. Di ujung lorong, ia melihat cahaya samar dari sebuah pintu yang sedikit terbuka. Tanpa ragu, Ari mendekatinya. Begitu ia mengintip ke dalam, ia melihat sebuah ruangan yang tampak berbeda dari ruangan lainnya di stasiun ini. Ada meja panjang di tengah ruangan, dan di atasnya terdapat beberapa benda yang tertutup kain hitam. Di sekitar meja, ada beberapa kursi yang tampak usang, seakan telah lama tidak digunakan. Namun, yang paling menarik perhatian Ari adalah sebuah gambar besar yang tergantung di dinding, tergambar dengan tinta gelap. Itu adalah gambar stasiun Karangsari. Tetapi dengan satu perbedaan mencolok di dalam gambar itu. Tampak ada kereta api yang melintas, meskipun rel-rel di luar sudah lama tidak berfungsi. Gambar yang menggugah kenangan. Ari melangkah mendekat ke gambar itu, dan saat ia memperhatikannya lebih teliti, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Gambar itu tampak seperti menggambarkan sebuah kejadian yang telah berlalu, sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Di bawah gambar itu, terdapat tulisan yang hampir tak terbaca karena usianya yang terlalu tua, tetapi Ari berhasil membaca beberapa kata yang masih tersisa. Penyelamat terakhir, pikirannya berputar, dan ia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang terhubung dengan gambar ini. Bagaimana bisa ada kereta yang melintas jika jalur kereta sudah tidak digunakan lagi? Apa makna tulisan penyelamat terakhir itu? Saat Ari berbalik untuk mencari informasi lebih lanjut, suara langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat sosok itu lagi, sosok yang pernah ia lihat malam pertama. Sosok tinggi yang mengenakan pakaian kuno itu berdiri di tengah ruangan, tatapannya kosong. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya yang pucat tampak seperti sosok yang sangat mengenal tempat itu dan sangat mengenal Ari. Pertanyaan yang tak terjawab. Stasiun ini. Siapa kalian? Ari akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, meskipun suaranya bergetar ketakutan. Sosok itu tetap diam, tidak bergerak. Namun, Ari merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangan kanannya, menunjukkan sesuatu yang tak tampak jelas di dalam genggamannya. Dalam cahaya remang-remang, Ari melihat sebuah benda kecil yang terbuat dari logam, bersinar samar. Kemudian, sosok itu membuka mulutnya, dan suara yang berat, serak, keluar dari tenggorokannya. Kamu yang terakhir, kamu yang akan membebaskan kami. Ari merasa tubuhnya tersentak. Apa maksudnya dengan terakhir? Siapa yang harus ia bebaskan? Sosok itu kemudian menghilang, seperti embun yang tertiup angin, tetapi suara itu masih terdengar di telinga Ari. Penyelamat terakhir, jejak yang terhapus. Ari tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di stasiun Karangsari. Namun, ia semakin yakin bahwa stasiun ini bukan sekadar tempat yang terbengkalai. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang mengikat tempat ini dengan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Sesuatu yang harus ia ungkapkan sebelum terlambat. Di saat yang sama, Ari menyadari bahwa ia mungkin telah memasuki jalan yang tak bisa ia hentikan. Setiap langkahnya semakin membawa ia lebih dalam ke dalam misteri yang tak bisa ia lari dari sana. Keterperangkapan di waktu lain, Ari merasa kepalanya berputar, perasaan bingung dan takut bercampur aduk.
Apa yang dimaksud dengan penyelamat terakhir? Mengapa sosok itu mengatakannya kepada dirinya? Ari tahu bahwa ia sedang menyelidiki sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah legenda, sesuatu yang melibatkan jiwa-jiwa yang terperangkap di waktu yang telah lama berlalu, namun tetap hidup dalam kegelapan stasiun Karangsari. Dengan langkah yang goyah, Ari berjalan kembali ke meja tempat ia menemukan gambar itu. Setiap langkahnya terasa berat, dan udara di dalam stasiun semakin dingin. Semua tanda-tanda yang ia temui, suara langkah, gambar kereta yang melintas di jalur mati, dan kata-kata sosok itu semuanya seolah terhubung oleh benang merah yang tak terlihat, tapi benang itu mengarah ke sesuatu yang lebih gelap, yang lebih menakutkan. Ia kembali melihat gambar besar di dinding. Kali ini, ia merasakan ada sesuatu yang lebih jelas, seolah gambar itu bukan hanya sebuah lukisan biasa, melainkan sebuah peta. Di balik garis-garis yang menggambarkan stasiun, ada pola yang tak kasat mata, yang hanya bisa terlihat jika seseorang berada dalam kedalaman kegelapan seperti ini. Misteri yang terungkap. Ari mendekat lebih dekat, meraba sisi gambar dengan jarinya. Tiba-tiba, sebuah bagian dari gambar itu terasa bergeser, sebuah panel yang tampaknya tersembunyi di balik lapisan cat. Tanpa berpikir panjang, Ari menekannya, dan suara berderit terdengar saat panel itu terbuka, memperlihatkan sebuah pintu kecil di balik gambar. Ari membuka pintu itu dengan hati-hati. Di dalam, ada sebuah lorong sempit yang mengarah ke bawah tanah. Tanpa ragu, ia melangkah maju, meskipun rasa takut dan ketidakpastian semakin membayangi pikirannya. Lorong itu gelap, dan udara terasa lembab, seolah menyerap segala cahaya yang ada. Di ujung lorong, sebuah ruangan tersembunyi menanti. Ruangan itu lebih kecil daripada yang ia bayangkan, namun terasa lebih berat, seakan dipenuhi oleh energi yang tak bisa dijelaskan. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja tua dengan benda-benda aneh yang tergeletak di atasnya, beberapa koin tua, sebuah jam pasir yang sudah lama tak berfungsi, dan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu gelap. Semua benda itu tampak seperti barang-barang yang terabaikan, namun ada satu yang menarik perhatian Ari lebih dari yang lainnya. Sebuah buku tua yang tampaknya sangat berat dan tertutup rapat. Buku yang tak tersentuh. Ari mendekat dengan hati-hati dan membuka buku itu. Halaman pertama terlihat penuh dengan tulisan tangan yang sangat rapi, meskipun tinta di atasnya sudah memudar. Dengan hati-hati, Ari mulai membaca tulisan itu, meskipun beberapa kata sudah sulit dibaca. Hari ini adalah hari terakhir bagi kami. Kereta yang terakhir akan melintas malam ini, dan setelah itu, kami akan terperangkap selamanya. Kami tak tahu siapa yang akan datang, atau apakah ada yang akan datang untuk menyelamatkan kami. Kami hanya berharap ada yang mendengar suara kami, seperti yang kami dengar dari kereta yang tidak pernah berhenti. Ari membaca kalimat itu berulang kali, mencoba memahami maknanya. Kami akan terperangkap selamanya. Kereta yang terakhir, itu tidak hanya sebuah peringatan, tetapi sebuah pengakuan. Sepertinya para pekerja yang dulu bekerja di stasiun ini merasa mereka terperangkap oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar waktu atau ruang. Ari terdiam, menyadari bahwa apa yang ia baca mungkin adalah kisah terakhir dari mereka yang hilang di sini, jiwa-jiwa yang tidak pernah bisa meninggalkan stasiun ini, terjebak dalam kegelapan karena sebuah peristiwa yang belum sepenuhnya terungkap. Penyelamat yang dimaksud. Tiba-tiba, suara langkah kaki kembali terdengar di belakang Ari. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak sendirian. Seperti ada bayangan yang mengintai di dalam kegelapan ruangan, sesuatu yang tersembunyi namun sangat nyata. Lalu, dari sudut mata, Ari melihat sebuah benda yang tergeletak di lantai, di bawah meja. Ia mendekatinya dan menemukan sebuah kunci kecil dengan ukiran halus di permukaannya. Kunci itu tampak sangat tua, namun terasa sangat berat saat ia mengangkatnya. Apa ini? Ari bergumam, memandangi kunci itu dengan cemas. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa kunci ini adalah jawaban dari semuanya. Kunci itu bukan hanya sebuah benda, tetapi simbol dari kebenaran yang belum terungkap, sesuatu yang bisa membuka gerbang antara dunia ini dan dunia yang lebih gelap, dunia tempat jiwa-jiwa yang terperangkap tinggal. Dengan kunci di tangan, Ari merasa seakan ia telah menemukan potongan terakhir dari teka-teki ini.
Namun, ia juga merasakan sebuah peringatan yang semakin kuat. Semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin berbahaya jalan yang harus ia tempuh. Malam yang tidak berakhir. Malam yang tidak berakhir. Ari keluar dari ruangan itu dan kembali menuju lorong sempit yang membawa ke atas. Namun, saat ia melangkah kembali ke arah pintu utama, sebuah suara yang sangat keras tiba-tiba terdengar seperti deru kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi. Suara itu begitu nyata, begitu dekat. Namun tidak ada kereta yang melintas di rel itu, hanya suara yang menggema, meresap ke dalam dinding-dinding stasiun yang sudah lama ditinggalkan. Ari merasa jantungnya hampir meledak. Suara itu semakin mendekat, semakin kuat, seakan kereta itu ingin menabraknya. Lalu, dalam sekejap mata, suara itu berhenti, dan semuanya kembali sunyi. Namun, ada satu hal yang tak bisa Ari lepaskan dari pikirannya. Suara itu bukan hanya suara kereta, itu adalah suara yang menunggu seseorang untuk datang dan mengakhiri kutukan yang telah berlangsung begitu lama. Siapa yang akan membebaskan mereka? Ari tahu jawabannya, dan jawabannya ada di tangannya kunci yang ia temukan. Keheningan yang menyakitkan. Ari berdiri dalam kegelapan yang sangat pekat. Hanya suara detak jantungnya yang bisa terdengar jelas. Semua yang ada di sekitarnya menghilang, meninggalkan hanya rasa kosong yang mencekam. Ia tak tahu apakah ia baru saja mengalami sebuah mimpi buruk yang sangat nyata, atau jika dunia yang ada di hadapannya kini telah berubah selamanya. Ketika cahaya tiba-tiba menghilang, Ari merasa tubuhnya seperti terjebak dalam hampa, seolah ia berada di antara dua dunia yang saling bertabrakan. Seseorang atau sesuatu telah menariknya ke dalam sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, dan sekarang ia terjebak dalam jurang yang dalam antara hidup dan mati. Namun, sesuatu dalam dirinya tidak bisa menerima bahwa ini adalah akhir. Ia menggenggam kunci itu dengan erat, merasakan beratnya di tangannya, dan mendengarkan suara-suara samar yang mengalun di telinganya. Suara-suara yang sangat familiar, suara yang ia dengar setiap malam saat ia berada di stasiun. Suara yang memanggilnya, pertanyaan yang menghantui. Apa yang harus aku lakukan? Ari bergumam pada dirinya sendiri, mencari petunjuk di tengah keheningan yang menindih. Tetapi jawabannya datang dalam bentuk sebuah bisikan yang terdengar sangat dekat, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Bebaskan kami, atau kami akan terperangkap selamanya. Ari merinding. Ia berbalik, berharap bisa melihat sesuatu yang memberi petunjuk. Tetapi yang ada hanyalah kegelapan yang mendalam. Tak ada wajah, tak ada bentuk, hanya bayang-bayang yang berputar di sekitar ruang yang tidak tampak. Namun, bayang-bayang itu mulai mengambil bentuk. Dari kegelapan yang dalam, sebuah kereta tua yang sama muncul lagi, meskipun kali ini, kereta itu tampak lebih menakutkan, dengan cahaya redup yang keluar dari jendela-jendelanya yang kosong. Wajah-wajah yang menatapnya dari dalam kereta itu terlihat lebih jelas, lebih nyata. Namun tampaknya tidak hidup. Ari merasa sebuah tarikan kuat dari dalam dirinya, seolah ia dipaksa untuk naik ke kereta itu. Tidak ada pilihan lain. Pikirnya, jika ia tidak melakukan sesuatu, jiwa-jiwa yang terperangkap ini akan terus mencari jalan mereka, mengunci diri mereka dalam lingkaran kekal yang tidak berakhir, pintu menuju keabadian. Dengan tangan gemetar, Ari melangkah menuju kereta, dan begitu ia menginjakkan kakinya di atas rel, pintu kereta itu terbuka sendiri. Suara berderit dari pintu yang berkarat seakan menyambutnya. Dengan napas yang berat, Ari masuk, merasakan hawa dingin yang langsung menyelimuti tubuhnya. Di dalam, kereta itu tampak lebih besar dari luar, namun ruangan di dalamnya terasa sempit dan penuh dengan bayangan. Setiap tempat duduk dipenuhi oleh sosok-sosok yang tampak terperangkap dalam waktu wajah mereka menghadap ke depan, kosong. Tetapi ada rasa sakit yang dalam di dalam mata mereka. Mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja di stasiun ini, mereka yang telah terjebak dalam dunia yang tak pernah mereka pilih. Ari melangkah lebih jauh ke dalam, merasa kunci yang ada di tangannya semakin panas, seperti ada energi yang mengalir melalui benda itu. Di ujung kereta, ada sebuah meja pengatur yang tampak sangat kuno, dengan tombol-tombol yang tampak usang dan tergores. Ini adalah pusat dari kereta ini, tempat segala sesuatu dikendalikan. Keputusan untuk membuka gerbang. Ari menyentuh meja itu, dan tiba-tiba, suara deru kereta yang tidak pernah berhenti kembali mengisi ruang.
Suara itu begitu nyata, begitu kuat, seakan seluruh kereta mulai bergerak. Namun, kereta itu bukan bergerak di atas rel biasa, kereta itu melaju di dalam dimensi yang tak tampak, seolah bergerak di antara dunia ini dan dunia yang lebih kelam. Di meja itu, ada sebuah tuas besar yang jika ditarik, bisa mengubah segalanya. Ari merasakan kunci yang ia pegang mulai bergetar, seakan memberi sinyal bahwa ini adalah saat yang tepat. Namun, tarikannya sangat berat, seperti ada sesuatu yang menahan tuas itu. Tiba-tiba, suara yang sama kembali terdengar, suara seorang wanita, kali ini lebih jelas dan penuh dengan harapan. "Kami tidak bisa pergi tanpa kamu," katanya, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Bantu kami, dan kamu akan terbebaskan." Ari menggenggam tuas itu dengan kedua tangan. "Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskan kalian?" tanyanya, hampir berbisik. Sebelum suara itu bisa menjawab, Ari merasakan sesuatu yang sangat kuat melingkupi tubuhnya. Kereta ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya terhubung dengan dirinya lebih dalam daripada yang ia duga. Tanpa ia sadari, ia telah menjadi bagian dari kutukan ini, menjadi bagian dari jiwa-jiwa yang terperangkap, seperti mereka yang telah hilang selama bertahun-tahun. Membuka gerbang terakhir. Dengan kekuatan yang tersisa, Ari menarik tuas itu. Suara keras terdengar saat tuas bergerak, dan dalam sekejap, seluruh kereta berhenti, ruangan itu mulai bergetar. Cahaya dari jendela-jendela kereta mulai berkelap-kelip, dan di luar, sebuah portal besar terbuka, seperti gerbang yang menghubungkan dua dunia. Ari merasa seperti ada sesuatu yang menghisapnya ke dalam portal itu, dan sebelum ia bisa menghindar, tubuhnya terserat. Di dalam portal itu, ia melihat gambaran yang sangat cepat, jiwa-jiwa yang terperangkap, wajah-wajah yang penuh rasa sakit, dan sosok-sosok yang berusaha untuk keluar dari kegelapan. Tiba-tiba, Ari merasa seperti tubuhnya hilang. Semua yang ada di sekitar kereta menghilang, dan dalam keheningan yang sangat dalam, Ari mendengar sebuah suara terakhir, suara yang sangat familiar. "Terima kasih, Ari, kamu telah membebaskan kami." Ari terjebak dalam keheningan yang membekukan. Ia tidak bisa lagi merasakan tanah di bawah kakinya atau udara di sekelilingnya. Semuanya terasa jauh, terputus, seakan ia berada di dalam ruang tanpa batas yang penuh dengan kabut. Ia hanya mendengar suara-suara yang samar, suara bisikan yang terus mengalun dalam pikirannya. Apakah ini akhir dari segalanya? Pikirnya, mencoba mengatur napas yang semakin terasa berat. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan pikirannya, sesuatu yang tidak kasat mata menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Ari merasa seperti ia sedang jatuh, namun tanpa gravitasi yang menariknya. Rasanya seolah ia melayang di antara dua dunia, terhenti di sebuah tempat yang tidak bisa ia pahami. Lalu, secara tiba-tiba, sebuah cahaya menyinari jalan di depannya. Cahaya itu tampak seperti sebuah pintu, memancarkan cahaya yang begitu terang, namun tidak membakar. Cahaya itu mengarah ke sebuah dunia yang berbeda, dunia yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang aneh di dunia itu, walaupun semuanya tampak hidup. Ada perasaan bahwa dunia itu tidak utuh. Ada bagian-bagian yang hilang. Pertemuan dengan jiwa yang terperangkap. Ari melangkah menuju cahaya itu dengan langkah yang tidak sepenuhnya ia sadari. Begitu ia mendekat, sosok-sosok mulai muncul di hadapannya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sebelumnya ada di kereta tua. Mereka yang pernah terperangkap oleh kutukan stasiun Karangsari. Tetapi sekarang, mereka tampak lebih nyata, lebih hidup, meskipun tetap berada di dunia yang asing. Seorang wanita yang tampak lebih tua dari wajahnya di dalam kereta, namun tetap penuh dengan kedamaian, berjalan mendekat, matanya menatap Ari dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih telah membebaskan kami," suara wanita itu lembut, penuh dengan rasa haru. "Kami telah terperangkap selama ini, menunggu seseorang yang cukup berani untuk membuka gerbang ini." Ari mencoba berbicara, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan, seolah ia tidak bisa berkata-kata. Ia merasa bingung di satu sisi, ia ingin bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi di sisi lain, ada sebuah perasaan kuat bahwa segala pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah dijawab. Apa yang sebenarnya terjadi di stasiun itu? Akhirnya Ari bertanya dengan suara parau. Wanita itu tersenyum samar,
Namun senyum itu penuh dengan keperihan. Stasiun Karangsari bukan hanya sebuah tempat, ia adalah gerbang antara dunia hidup dan dunia mati. Kereta yang melintas bukan sekadar kendaraan, ia adalah penghubung yang membawa jiwa-jiwa yang terperangkap. Setiap jiwa yang berada di dalamnya memiliki kisah yang belum selesai. Mereka yang tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka tetap terjebak di sana. Ari terdiam. Ia bisa merasakan kehadiran jiwa-jiwa itu, semua orang yang dulu bekerja di stasiun, yang terperangkap dalam lingkaran waktu, mencoba untuk menemukan jalan keluar. Lalu, mengapa mereka harus terperangkap? Tanya Ari, berusaha mencari pemahaman. Wanita itu menghela nafas panjang, dan sejenak, ada kesunyian yang mendalam. Karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan rasa bersalah mereka. Kereta yang melintas setiap malam adalah simbol dari keputusasaan mereka yang tidak bisa melepaskan diri dari masa lalu mereka. Mereka terperangkap dalam penyesalan yang tidak pernah bisa mereka atasi. Sebuah pengorbanan untuk menutup gerbang. Ari merasa berat di dadanya. Semua yang ia alami, semua yang ia pelajari tentang stasiun dan kereta itu, mengarah pada satu kesimpulan. Jika ia ingin benar-benar membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, ia harus membuat pilihan yang sangat besar. Wanita itu melihat ke dalam mata Ari, seakan tahu apa yang ia rasakan. Kamu adalah penyelamat yang terakhir. Namun, bukan hanya jiwa-jiwa kami yang terperangkap di sini. Kamu juga terperangkap, Ari. Kamu harus membuat pilihan menutup gerbang ini dan membiarkan kami pergi, atau terus berada di sini bersama kami dalam dunia yang terhenti. Ari terdiam. Pilihan itu begitu berat. Jika ia menutup gerbang, ia akan mengakhiri semuanya, bukan hanya jiwa-jiwa yang terperangkap, tetapi juga dirinya. Ia akan meninggalkan dunia ini, tidak lagi memiliki tempat di antara mereka yang hidup. Namun, jika ia memutuskan untuk tetap berada di sini, ia akan menjadi bagian dari dunia ini, terjebak bersama jiwa-jiwa yang tidak pernah bisa melepaskan masa lalu mereka. Semua yang ia ketahui, semua yang ia cintai, akan hilang. Ia akan menjadi bagian dari dunia yang tak terjamah oleh waktu. Menutup gerbang. Ari akhirnya mengangkat kunci yang ia pegang. Kunci itu terasa lebih berat daripada sebelumnya, dan ia tahu bahwa ini adalah saat yang harus dihadapi. Dengan penuh tekad, ia mengangkat kunci itu tinggi-tinggi dan memutar kunci itu di udara. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya bergetar dan semua sosok di sekitar Ari mulai menghilang satu persatu, seakan ditarik oleh kekuatan yang tak tampak. Namun, sebelum semuanya hilang, wanita itu kembali mendekat, meletakkan tangan di bahu Ari. "Kamu telah membuat pilihan yang benar," katanya. Suaranya penuh dengan rasa syukur yang mendalam. "Kami akan bebas, dan kamu juga akan menemukan kedamaian." "Terima kasih, Ari. Kamu telah membebaskan kami, dan kini kami akan pergi." Dengan kata-kata terakhir itu, sosok-sosok itu menghilang, meninggalkan Ari sendiri di dalam kegelapan. Namun, kegelapan itu tidak lagi menakutkan. Sekarang, ada kedamaian. Dunia di sekitarnya perlahan berubah, kereta tua itu menghilang, dan semua yang ada di stasiun Karangsari mulai memudar. Ari merasa tubuhnya terangkat, seperti ada cahaya yang menariknya ke atas. Dunia ini, dunia yang penuh dengan misteri dan kegelapan, kini akhirnya tertutup. Semua yang terperangkap, termasuk dirinya, akhirnya bisa beristirahat dalam kedamaian. Akhir yang baru. Ari membuka mata, dan yang ia lihat adalah langit biru yang cerah, jauh dari segala kegelapan yang ia alami. Ia berdiri di sebuah taman yang indah, dikelilingi oleh pohon-pohon yang rimbun, dan ada suara angin yang menenangkan. Ia merasa ringan, bebas dari segala beban yang telah mengikatnya. Di sana, ia tahu bahwa dunia lama telah berakhir. Stasiun Karangsari, kereta tua, dan semua yang terperangkap di dalamnya kini menjadi bagian dari masa lalu. Dan Ari akhirnya bisa melangkah menuju masa depan.